kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel. Saat ini kita akan belajar di bab 10 hidup rukun di sekolah. Saat ini kita masih tetap belajar bagaimana kita hidup rukun di sekolah. Kita belajar pada saat ini di part 14 menghargai perbedaan. Ya, kita belajar menghargai perbedaan satu sama lain. Baik, seperti biasa, Bapak mengingatkan, persiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita memulai pelajaran kita, saling melengkapi. Seperti biasa anak-anak, kita akan membaca Alkitab. Ya, kita memulai dengan Alkitab, firman Tuhan. Buka 1 Korintus 12 ayat 24 sampai dengan 25. 1 Korintus 12 ayat 24 sampai 25. Sudah ketemu? Anak-anak boleh melihat juga di layar laptop atau di handphone anak-anak sekalian ya. Ini bakal sudah munculkan. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan yang khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Anak-anak, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita semuanya dibutuhkan. Ya, tadi dibilang anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ya, contohnya sepertinya tidak berguna tangan kalau nggak ada kaki. Semua harus saling melengkapi. Tangan kita butuh kaki kita butuh tangan, mata kita butuh yang namanya hidung, mulut, semua saling melengkapi. Tidak bisa kaki berkata, aku tidak butuh kepala. Tidak bisa kepala berkata, aku tidak butuh kaki. Semuanya harus melengkapi. Ya, dikatakan di terakhir tadi, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling melengkapi. Ya, jadi saat ini kita akan belajar saling melengkapi satu sama lain. Anak-anak, coba perhatikan. Ini anak-anak pasti tahu kira-kira gambar apa ini. Anak-anak coba kalau anak-anak melihat ibu atau mama kalian memasak di dapur. Ya, dia membutuhkan yang namanya bahan-bahan. Apakah cabai mengatakan saya lebih pedas, saya yang paling dibutuhkan? Atau garam mengatakan kalau tidak ada saya maka tidak ada rasanya, hambar? Atau sayur-sayuran ini berkata atau jagung berkata saya lebih enak dimakan maka saya yang paling penting? Tidak bisa. Semuanya saling melengkapi supaya tercipta yang namanya sayuran. Ini sayur lodeh, ya. Santan tidak bisa mengatakan kalau tanpa saya maka tidak ada sayur lodeh. Atau bawang mengatakan kalau tidak ada saya maka sayur lodeh tidak jadi. Semua harus saling melengkapi supaya tercipta cita rasa yang enak. Ya. Tidak akan enak rasanya sayur lodeh kalau tidak ada sayuran. Tidak akan enak namanya sayur lodeh kalau tidak ada bumbu. Ya, tidak akan disebut sayur lodeh kalau tidak ada air atau santan yang di sini melengkapinya. Jadi semuanya ini perbedaan yang ada ini disatukan, jadilah makanan yang enak. Nah, perbedaan itu untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, tadi perbedaan yang tadi
ini bumbu-bumbu, sayur-sayuran, disatukan jadi hal yang baik, enak dimakan. Jangan merasa paling penting, tetapi sama-sama saling membutuhkan. Seperti yang Bapak bilang tadi, cabai harus membutuhkan yang namanya garam, bawang, ya, santan, sayur-sayuran. Semuanya harus saling membutuhkan supaya tercipta tadi sayuran yang enak. Ya. Perbedaan yang kita miliki di sekolah untuk saling melengkapi didasari oleh kasih. Coba bayangkan anak-anak, datang ke sekolah, tidak ada guru. Bagaimana cara belajarnya? Atau anak datang ke sekolah, tidak ada teman, datang sendiri. Rasanya sepi, ya kan? Atau kita datang ke sekolah, ada murid. Tidak ada penjaga sekolah, tidak ada kantinnya, tidak ada yang bersihin sekolah. Bagaimana jadinya itu sekolah? Ya kan? Jadi kita harus saling membutuhkan. Jangan mengatakan, saya kan murid, saya dibutuhkan sekolah. Salah juga. Atau guru. Kalau tidak ada guru, siapa yang ngajarin? Tidak bisa juga. Harus saling melengkapi. Guru tidak bisa mengajar kalau tidak ada murid. Murid tidak bisa belajar kalau tidak ada guru. Sekolah tidak berjalan kalau tidak ada yang namanya penjaga sekolah, satpam, dan lain-lain. Jadi, perbedaan yang ada, kita harus saling melengkapi sehingga terjadilah namanya proses belajar-mengajar di sekolah. Dan anak ya, baik, saatnya anak-anak dukung pelayanan kita ini di Aku Tahu channel ini untuk di-like dulu sekarang, di-like, terus di-subscribe, dan di-share kepada teman-temannya supaya mereka juga dapat menerima pelajaran ini dan mereka menambah pengetahuan di pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 1 sampai dengan 6 ya. Dengan mengirimkan ini anak-anak sudah mendukung pelayanan kita ini ya. Kita lanjut pelajaran kita. Berbeda tetapi kita saudara. Berbeda tapi kita saudara. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan anak ya, kita adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan Tuhan. Coba perhatikan temanmu, apakah kamu sama seperti dia? Ya. Pak, sudah lama tidak ke sekolah. Oke, mungkin teman tetangga, ya, samping sebelah rumah, depan rumah, atau di belakang rumah, teman anak bermain. Ya Pak, tapi saya nggak boleh keluar rumah saat ini. Oke, atau saudaramu, mungkin ada yang datang ke rumah bermain, ya, atau anak-anak bisa pernah teleponan, ya. Coba anak-anak ingat-ingat anak teman-temannya, ya. Setelah diingat, mungkin hobi bisa sama. Contohnya, ya sukanya berenang sama-sama Pak, atau hobinya mau main sepeda Pak, bisa saja sama, bisa. Terus kesukaan bisa sama, ya sama-sama suka nasi goreng contohnya. Atau, ya Pak kami suka makan telur dadar, ya boleh sama. Warna kulit bisa sama, bisa. Ya, antara si A dan si B, bisa warna kulitnya sama, contohnya yang ada sama-sama hitam, atau sawo mateng, atau dibilang ada warna kulitnya putih, atau warna kecoklatan, bisa saja sama. Terus warna rambut bisa sama, bisa hitam, ada yang diwarnain pink biar sama, ada yang dibuat warna putih biar kayak ubanan gitu, bisa saja biar sama, ya. Atau rambutnya keriting Pak, kami sama-sama keriting gitu, bisa saja. Jenis kelamin bisa sama, ya, bisa sama juga. Contohnya laki-laki sama laki-laki sama, betul. Perempuan dengan perempuan, betul. Kita bisa sama, ya. Teman kita dengan kita bisa sama. Tapi yang membedakan apa? Tetapi kamu dan temanmu tidak bisa sama seluruhnya. Ya, contohnya mukanya bisa saja sama, tetapi mungkin ada tai lalat yang membedakan, atau matanya yang agak belok atau sipit. Ya, contohnya sifatnya, karakternya belum tentu sama. Ya, satunya suka marah, satu lagi diam aja. Ada mungkin sama juga, sama-sama pendiam atau sama-sama suka marah, ya bisa saja terjadi. Nah, namun semuanya itu
Tuhan menciptakan kita berbeda. Tidak ada yang 100% sama, tidak ada. Ya, mirip bisa, mirip si A dan si B mirip banget persis, apalagi dia kembar ya, bisa saja sama kelihatannya, tapi pasti ada yang membedakan. Ya, tapi beda, bisa susah pak membedanya. Kalau ketemu teman saya si kakak dan adik itu susah banget bedanya. Yang bisa membedakan itu adalah orang tuanya. Karena yang melahirkan itu adalah orang tuanya, pasti bisa dibedakan. Si A bagaimana, si B bagaimana, sifatnya pasti ada perbedaan. Tidak ada semuanya sama, tidak ada. Kesukaan 100% sama, tidak. Pasti ada perbedaan. Anak-anak ya. Nah, Yesus tidak membeda-bedakan orang seperti yang dilakukan tradisi orang Israel. Ini dilakukan ya. Yang tidak mau bergaul di luar dari bangsa mereka. Orang Israel itu ya anak-anak ya, kalau kita melihat di kitab Perjanjian Lama, mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Di luar daripada bangsa mereka, mereka anggap itu bangsa yang berdosa atau orang berdosa. Jadi mereka menganggap bangsa Israel adalah bangsa yang akan masuk surga. Jadi mereka menganggap bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Luar dari bangsa Israel, mereka adalah orang-orang berdosa. Itu anggapan di dalam Perjanjian Lama bagi orang Israel atau orang Yahudi. Nah, Yesus buktinya, Yesus mengajarkan tidak boleh membeda-bedakan. Yesus buktinya dia datang ke rumah Zakheus, pemungut cukai anak-anak. Ingat kan cerita waktu Yesus sedang lagi berjalan, ada orang pendek mau bertemu dengan Yesus. Pekerjaannya seorang pemungut cukai, ya, dia suruhan dari tentara Romawi untuk mengambil pajak. Nah, orang Yahudi mengatakan bahwa Zakheus ini adalah orang berdosa. Tapi Yesus datang ke rumahnya. Ya, justru dengan kedatangan Yesus dia bertobat. Ya, dengan kedatangan Yesus ke rumahnya dia bertobat, bahkan dia mengembalikan jikalau ada yang dia ambil melebihi dari pajak, dia akan kembalikan ya berlipat-lipat. Nah, itu menunjukkan kehadiran Yesus tanpa membeda-bedakan membawa pertobatan. Nah, ya. Jadi kita kalau bergaul dengan teman kita, jangan kita membeda-bedakan supaya mereka juga bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ya. Terus yang kedua, Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Anak-anak tahu cerita kenapa ada disebut orang Samaria? Nah, jadi ceritanya gini, anak singkat Papa ceritakan ya. Orang Samaria itu adalah orang perkawinan campur. Waktu itu orang Israel ditawan, dibawa ke negara Babel, ya. Terus orang-orang yang tinggal di Israel itu orang-orang yang sakit, ya, orang muda tua, ya, yang pokoknya tidak bisa bekerja lah, dibawa jadi budak. Nah, mereka di sana ternyata mereka menikah dengan orang-orang pendatang yang datang ke Israel, yang tinggal di Samaria. Mereka tinggal di Samaria, mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Waktu orang Israel balik ke Israel, mereka menganggap bahwa orang Samaria itu sudah melanggar aturan. Mereka sudah menikah dengan bangsa lain. Akhirnya mereka menganggap orang Samaria itu adalah orang berdosa. Tapi Yesus datang berteman dengan orang Samaria, bahkan bertemu dengan perempuan Samaria. Itu ada ceritanya lagi. Nah, orang menganggap, wah, Yesus bertemu dengan orang Samaria, orang berdosa. Tapi Yesus di sini kehadirannya tidak membeda-bedakan. Ya, justru Yesus datang menunjukkan kasih. Ya, kita pun harus menunjukkan kasih terhadap teman-teman kita. Yesus menemui orang yang sakit kusta. Anak tahu cerita tentang orang yang sakit kusta? Pasti tahu lah ya, kalau di sekolah minggu pasti sering diceritakan itu. Orang penyakit kusta pasti akan diusir dari tempat tinggalnya, bahkan perkampungannya atau kotanya. Dia akan diusir dari kota itu. Kenapa? Karena penyakit kusta itu menunjukkan bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang Israel. Jadi mereka harus diusir. Mereka hidup tinggal di hutan, di gua, di batu-batu. Mereka bikin perkampungan sendiri, ya.
Karena mereka itu penyakitnya itu menular. Jadi mereka harus diusir dari perkampungan atau perkotaan. Tapi Yesus datang menemui mereka. Anak pasti pernah dengar cerita Yesus bertemu 10 orang penyakit kusta. Disembuhkan, satu orang datang kepada Yesus minta untuk ikut Yesus. Nah, di sini kita melihat Yesus tidak membedakan. Orang Yahudi mengusir mereka, tapi Yesus datang menemui mereka. Dengan Yesus datang kepada mereka, terjadi mujizat. Karena Yesus tidak membedakan. Nah, di sini kita harus datang terhadap teman kita. Jangan mengatakan, aku kan beda agama dengan kamu, tidak boleh. Aku kan warna kulitnya beda dengan kamu, tidak boleh. Kita harus berteman kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, agama, sukunya. Tidak boleh, anak ya. Nah, jadi, inti dari pelajaran kita pada saat ini, seperti bunga yang tumbuh di taman berwarna-warni, sangat indah jika disatukan. Ya, kalau disatukan cuma hanya satu warna, bunga itu, contohnya putih, rasanya memang bagus. Tapi warnanya hanya putih saja. Tapi kalau dicampurkan ada warna merah, ungu, putih, kuning, warna-warni disatukan sangat indah rasanya. Demikian juga kita yang berbeda-beda akan indah jika kita saling melengkapi satu sama lain. Di sekolah ada guru, ada teman sekolah, ada penjaga, ada kantin, ada semuanya, maka akan itu yang disebut dengan proses belajar mengajar di sekolah atau di lingkungan kita saat kita saling melengkapi. Dan anak ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.